Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibu da'wat, al-qail fi mahkamil ayatil bainat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Assalatu wassalamu ala khairil mahlukat, annatiku biqauli khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bisyahwat, amma ba'du. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda kita, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam sampai kepada kita saat ini. Seandainya tidak ada beliau, kita tidak tahu apa itu songkok. Seandainya tidak ada beliau, kita tidak tahu apa itu jilbab. Jadi saya harap kepada teman-teman sekalian, ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita harus bersalawat kepadanya. Salah satu orang yang kikir itu bukanlah orang yang ketika diminta uangnya dia tidak kasih. Orang yang kikir itu adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersalawat kepadanya. Baik, kita akan masuk pada materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang geopolitik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan geopolitik? Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografi. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografi suatu negara. Kemudian kita masuk kepada tujuan utama geopolitik. Apa tujuan utamanya? Tujuan utama geopolitik adalah menentukan bagaimana tujuan negara bisa melakukan pembinaan politik. Tentunya pembinaan ini didasarkan pada kondisi juga situasi geografi di suatu negara. Dengan demikian, kebijakan dan strategi nasionalnya bisa ditetapkan secara baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan geopolitik di Indonesia? Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografi negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyu Hidayat akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh saudara Muhammad Aswad tadi, yaitu tentang apa saja konsep geopolitik. Geopolitik mempunyai 4 konsepsi dasar, yaitu konsepsi ruang, konsep frontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa. Terus, dan apa juga yang disebut geopolitik dan wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Geopolitik adalah hubungan antara politik dan teori dalam skala lokal ataupun internasional. Terima kasih. 3. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Apa yang disebut geopolitik dan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Geopolitik adalah hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografi. Apakah alasan geopolitik juga disebut sebagai salah satu wawasan Nusantara? Bukan hanya dari aspek kewilayahannya. Negara Indonesia yang merupakan kepulauan dipersatukan juga oleh aspek seperti ideologi, sosial budaya, latar sejarah. Aspek-aspek inilah yang kemudian menjadi latar belakang
dikembangkannya wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Mengapa kedudukan bangsa Indonesia? Bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam aspek politik di masyarakat? Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintah serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Sekian dari saya akan serahkan kepada teman saya. Dalam hal ini, wawasan Nusantara adalah menjaga keutuhan Nusantara secara menyeluruh dalam ruang lingkup Nusantara demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, hubungan antara wawasan Nusantara dengan otonomi daerah di Indonesia. Pada akhirnya, otonomi daerah tidak bertentangan dengan visi wawasan Nusantara. Otonomi atau desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan NKRI dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir yaitu perbedaan tujuan wawasan Nusantara ke dalam dan luar. Yang pertama yaitu tujuan ke dalam wawasan Nusantara untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Kemudian yang kedua yaitu tujuan keluar wawasan Nusantara, yaitu untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang penjelasan dari pemateri sebelumnya. Jadi di sini ada yang bertanya tentang mengapa kedudukan wawasan Nusantara sangatlah penting di negara kita Indonesia. Loh, mengapa wawasan Nusantara penting bagi bangsa Indonesia? Ya karena itu dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya, bagaimana peran serta warga dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Jadi mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Kemudian ada lagi yang bertanya, manakah yang merupakan implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi? Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu kekayaan potensial dan efektif wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama untuk kebutuhan seluruh Indonesia. Perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi tanpa mengabaikan ciri khas daerah. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari kelompok 6. Kami ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.